Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Betapa di tengah penderitaan, di tengah proses yang harus kami lewati, Tuhan belum selesai dengan setiap kehidupan kami. Karena Engkau punya rencana yang jauh lebih besar. Ada banyak janji Tuhan yang begitu banyak yang Kau sudah sediakan buat setiap kami yang sudah melewati ujian, proses, setiap tantangan. Biar sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih. Walaupun liburan-liburan saudara tetap semangat ya. Tadinya kita mau libur, tapi saya bilang udahlah, saya dia juga di Surabaya, nggak kemana-mana, nggak apa-apa ya. Kita percaya kalau hari ini saudara dengar kesaksian dari Joni ya, sesuatu proses yang mungkin saya percaya dari orang yang ngalami aib ya. Dari seorang yang ngalami aib hari ini bisa bangkit itu karena firman. Kita semua gak perlu takut dengan apa yang sudah terjadi. Justru di masa-masa yang tersulit waktunya kita ketemu Tuhan. Yang paling kelewatan itu sudah ngalami masa sulit, gak ketemu Tuhan. Nah ini ya, kalau saudara sudah ngalami terpuruk, saudara ketemu Tuhan, percayalah suatu kali apa yang hilang, apa yang sudah gagal, Tuhan pasti sanggup memulihkan kembali. Amin. Nah hari ini tadi saya duduk di situ, Joni itu kesaksian peneguhan waktu menyembah Tuhan. Tuhan itu ingatkan saya cuman gini, satu hal waktu saya nyembah Tuhan di situ saya duduk, Tuhan bilang gini, aku sedang pakai hidupmu untuk menjadi satu pengkhotbah yang bukan hanya pengkhotbah melewati fase-fase yang mudah dilewati. Seperti siapa Tuhan bilang? Seperti Rasul Paulus. Tuhan itu mengingatkan, coba kalau duri dalam daging itu cepat berlalu. Kira-kira Paulus bisa dipakai Tuhan luar biasa enggak? Enggak. Hari ini saudara dan saya mengalami keadaan yang sulit ya. Tuhan ingatkan saya seperti ini, lihat Paulus itu gara-gara duri dalam dagingnya enggak diambil. Ternyata bukan berarti Paulus enggak menikmati loh. Orang mungkin pikir gini, aduh Tuhan, kalau sampai mati duri dalam daging ini masih ada terus ya gimana Tuhan. Tapi saudara lihat, justru ketika duri dalam daging itu enggak diambil, Tuhan cuman jawab Paulus, cukup kasih karuniaku. Di situ Paulus ngalami apa? Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Paulus ngalami apa? Finishing well. Paulus menikmati apa? Mahkota kehidupan. Dan yang luar biasa, jangan berpikir upahnya enggak ada. Sekalipun Paulus akhirnya matinya kepalanya dipenggal. Tapi yang membuat luar biasa, Paulus mencetak, nanti kita lihat 2/3 perjanjian baru. Itu upahnya Paulus yang luar biasa. Kita hari ini jangan mau melewati masa-masa yang maunya minta zona nyaman terus ya. Saya bersyukur saya jadi hamba Tuhan, pengkhotbah yang ada di sisi ini. Makanya di masa yang makin sulit banyak orang bisa bertahan ketika dengar khotbah saya. Dulu zamannya Victory baru berdiri selalu bilang gini, saya nggak mau dengar khotbahnya Bu Eli. Isinya penderitaan. Masa tiap khotbah menderita loh. Buktinya hari ini orang-orang yang rajin dengar khotbah saya, ketika ada badai menerpa hidupnya, ternyata sudah punya kekuatan. Seperti Joni ngomong, setiap kali khotbah, ya memang setiap hari buku renungan yang saya tulis, yang saudara baca di grup setiap hari, itu benar-benar memberikan apa? Kekuatan. Nah, hari ini khotbah saya bagaimana Tuhan belum selesai dengan hidup saudara dan saya. Saudara, kalau saudara baca di pengkhotbah
7 ayat 8a itu selalu berbicara gini, akhir sesuatu hal, buka ya di Pengkhotbah 7 ayat 8a. Pengkhotbah 7 ayat 8a. Nanti siapin gambar mahkota ya. Siapa? Multimedia. Pengkhotbah 7 ayat 8a. Bunyinya gini, akhir suatu hal lebih baik daripada apa saudara? Awalnya. Jadi segala sesuatu yang dilihat jangan awalnya terus kok kehilangan, kok kerugian, rasa sakit. Tapi yang Tuhan lihat itu selalu ending. Akhir dari segala sesuatu. Makanya ya kemarin nanti akan saya khotbahkan nanti malam kalau ada live sekilas aja. Ini yang saya akan khotbahkan. Di samping saudara hari ini sedang berjeripaya gambar mahkota, 5 mahkota. Saudara akan lihat dalam hidup saudara pertandingan kita nanti pulang itu nanti saudara akan melihat bagaimana di akhir bukan hanya saudara menikmati jeripaya saudara tidak pernah sia-sia, tapi nanti di kekekalan waktu kita pulang ke rumah Bapak, kita akan menikmati mahkotanya ada 5, bukan? Ternyata kalau saudara baca di firman Tuhan, nanti saya akan khotbah ini, hari ini tidak saya khotbah. Nah ini, kalau saudara baca tiap ayat, itu ternyata mahkota itu ada 5. Yang abadi itu ketika saudara punya penguasaan diri yang baik. Yang kedua ada mahkota kehidupan ketika kita bertahan dalam pencobaan. Itu semua tidak enak. Penguasaan diri yang baik itu saat disakiti harus sabar. Dimaki bodoh, tidak boleh ngomong bodoh. Penawaran yang enak ya tetap ya. Nah yang kedua mahkota kehidupan itu yang bertahan dalam pencobaan. Mahkota kemegahan itu bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah saat uang kantongmu tebal. Yang penting aku hidup benar, aku hidup jadi orang benar. Aku sudah layak untuk bermegah. Makanya setiap kesaksian di Victory, walaupun masalah belum selesai, yang penting hidupnya benar, hidupnya taat, dia sudah layak menjadi kesaksian Injil Kristus. Kesaksian di Alkitab bukan berarti kesaksian yang bangkrut jadi kaya. Kalau bangkrut jadi kaya, tidak jadi pelaku firman, itu nilainya 0. Tapi walaupun di tengah proses duri dalam daging, engkau tetap setia seperti Rasul Paulus menyelesaikan pertandingan dengan finishing well. Yang keempat, mahkota kemuliaan. Bagaimana mahkota itu akan diberikan saat kita tetap setia melayani Tuhan. Yang kelima, mahkota kebenaran. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, tadi pagi saya buka mata. Waktu pagi saya buka mata, Tuhan kasih saya tiba-tiba ayat di Matius 10 ayat 39. Coba buka. Saudara hari-hari ini jangan mempertahankan apapun yang saudara punya. Kalaupun hartamu diproses, hari ini rumah tangga diproses. Saudara lihat ayat ini berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan apa saudara? Kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jujur ayat ini benar-benar buat saya. Karena H-1, saya itu beberapa hari, saya itu selalu diusik sama iblis dengan satu nama yang membuat saya itu jengkel dengan orang ini. Ya teman saudara, benar. Saya itu bilang gini, Tuhan kenapa dia selalu kritik hidup saya? Ya, padahal hidupnya sendiri ya selalu dia kritik hidup saya. Dan satu nama ini beberapa hari itu mulai muncul. Dan itu sempat membuat saya jengkel saudara. Jujur, saya waktu baca ayat ini, tadi pagi saya sampai doa itu, saya pasang alas, di alas itu saya sampai sujud sama Tuhan. Saya sampai sujud itu saya sampai telungkup gini saudara. Saya bilang ini, Tuhan ternyata dalam hidup saya hari ini, saya belum rela kehilangan harga diri saya. Kalau saya masih sempat mikiri sakit, berarti Tuhan bilang gini di ayat ini, kalau kamu semakin mempertahankan harga dirimu, kamu akan semakin kehilangan harga dirimu. Tapi kalau kamu semakin siap
Tuhan. Orang mau kritik hidupmu sekalipun hidupmu sudah benar, orang mau kritik dan engkau rela harga dirimu diapakan, engkau akan ngalami, memperoleh, aku akan angkat hidupmu. Saudara percaya hari ini Tuhan itu belum selesai dengan hidup saudara, tenang aja. Saudara mungkin hari ini ngomong gini, kok enak ya orang lain cepat 2 tahun. Tuhan ini sudah 14 tahun Tuhan, yang 2 tahun sudah teletabis. Itu cuman pencitraan. Cuman di Instagram ya berpelukan gini ya, cuman 1 menit saudara, 24 jamnya gimana? Orang kalau foto di Instagram mau berpelukan, berciuman cuman 1 menit. Plak, di foto, di posting. Tapi kehidupan yang real itu 24 jam saudara. Makanya hari ini kalau Tuhan belum selesai, yuk kita lihat 3 hal yang saya akan bahas. Kita baca ketika saudara hari ini mengalami keadaan sesuatu yang sulit, katakan Tuhan belum selesai dengan hidupku. Karena di depan Dia sudah sediakan sesuatu yang jauh lebih besar. Amin. Buka 3 hal PowerPoint bagaimana Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kita akan belajar. Lihat ya, apa yang hari ini saudara ngerasain rekaan yang jahat, pasti banyak ibu-ibu disakiti orang, disakiti pelakor ya. Khususnya hari-hari ini, waduh pelakor itu jadi topik utama ya. Yang membuat sumber orang sakit hati itu banyak pelakor. Kemarin 2 hari yang lalu saya terima telepon seorang ibu. Ibu Eli, loh kenapa? Kan kamu sudah dipulihkan, saya lihat kamu sudah berpelukan sama suami. Iya Bu, hilang 1 tumbuh lagi Bu. Loh tumbuh gimana toh Bu? Itu Bu, sekarang Bu 1 sudah berlari. Bu tahu yang tumbuh sekarang tumbuhnya dari mana Bu? Tumbuh dari mana? Temen baik, hopeng you Bu Eli. Hopeng you, hopeng lo Bu Eli. Hopeng ciak kopeng Bu Eli. Saya bilang, iya Bu Eli, ternyata teman baik saya sekarang Bu Eli mengembat suami saya Bu Eli. Aduh Bu Eli, sakit Bu Eli. Aduh bukan hanya dari suami, aduh Bu Eli saya pengen tonjok itu teman baik saya. Boleh enggak Bu Eli? Boleh. Oh enggak, jangan Bu. Ibu diciptakan bukan jadi preman. Ingat ya Bu, tetap ingat status ibu adalah orang benar. Orang benar itu selalu mengampuni, mengasihi tanpa syarat, tanpa batas, tidak ada koma, titik. Loh Bu, walaupun itu teman dekat enggak boleh? Enggak boleh. Dan saya cuma bilang gini Bu, Tuhan tuh belum selesai dengan ibu. Hilang 1 tumbuh lagi, hopeng siang ho, enggak apa-apa, percayalah Tuhan itu sudah sediakan yang terbaik di belakang. Rekaan yang jahat hari ini dari teman baikmu justru nanti selesainya jadi rekaan yang baik. Tenang aja Bu. Akhirnya singkat cerita, terus gimana Bu Eli? Budek Bu, bisu, buta sudah. Balik lagi Bu Eli ilmunya. Iya, ndak ada jalan lain. Semakin ibu ndak budek, ndak makin buta, ndak makin bisu, nanti ibu makin terjerat masalah akibat pelakor. Nanti ibu kena penyakit kanker. Mau? Ndak mau, ndak mau, ndak mau. Lu jujur hari-hari ini jangan sampai. Orang kalau tidak tahan hidup di akhir zaman, ini kita menghadapi yang jahat makin jahat. Berarti orang makin error enggak saudara? Nyakiti saudara walaupun itu teman. Loh Bu, herannya teman saya bisa ketawa-ketawa loh Bu Eli. Enggak punya rasa salah, ya namanya orang error. Orang error, ibu jangan ikut error. Ibu tetap waras, katakan waras. Ya, saudara yang datang di sini juga jangan sampai error dengan kelakuan mertuamu yang kayak nenek lampir, ya. Makin kayak nenek lampir itu berarti Tuhan mau pakai hidupmu makin luar biasa. Makin jahat seseorang gencet hidupmu berarti tujuannya Tuhan saudara makin dibawa makin panjang sabar, ya. Lihat yang kedua, dari 0 dari zero to hero itu Paulus. Pembunuh
jadi rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang ketiga, dari bukan siapa-siapa dipromosikan menjadi raja. Itu adalah Daud. Makanya kalau posisi kita direkakan yang jahat, saudara hari ini punya pergumulan suami yang limited edition, Bu. Namanya suami pezina, pejudi, pemabuk, sudah tidak apa-apa. Lewat doa-doa kita, mantan pembunuh, mantan pezina, makan penjudi bisa dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan. Tidak menutup kemungkinan. Contohnya Paulus. Kita jangan menutup kuasa Tuhan karena kita melihat semuanya terjadi di luar akal nalar. Saya kalau ditanya orang, suamimu di mana? Sekolah Alkitab. Orang bilang mendring katanya. Bu Eli sudah stres. Suami lo kelihatan bergandengan tangan sama orang dibilang sekolah Alkitab. Saya sudah tidak peduli dengan apa yang manusia lihat. Yang saya lihat, saya tetap punya iman kepada Tuhan. Suatu kali orang yang mantan ini akan jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Amin. Yang ketiga, ya, nah kita lihat satu persatu 3 hal, ya. Bagaimana hari ini kalau saudara dalam posisi tidak punya apa-apa? Daud itu dulu cuman menggembalakan 3 ekor, tapi Tuhan bisa pakai jadi raja. Makanya jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Sekalipun hari ini hidupmu bangkrut, Tuhan itu sanggup kalau hidupmu benar-benar kembali kepada Tuhan. Amin. Yuk kita lihat satu persatu. Bagaimana Yusuf, ya. Kalau saudara lihat Yusuf, dibuka aja PowerPoint-nya dulu, ya. Nah, Yusuf itu direkakan yang jahat itu lewat sumur. Kalau saudara baca di Kejadian 37 ayat 19 sampai 20 yang berkata gini, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu, kita itu datang. Berikutnya, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Kita tahu bahwa Yusuf itu ya seorang anak yang manja, ya, yang mungkin waktu dapat mimpi dari Tuhan itu dia seolah-olah bagaimana seluruh keluarganya menyembah dia. Ya mungkin orang anak yang polos seharusnya tidak salah, tapi karena yang menangkap iri hati, akibatnya dianggap sok pamer, ya, sehingga orang iri hati saudaranya merancangkan masuk sumur. Nah, yang kedua, bagaimana Yusuf lewat menjadi budak, ya. Buka di Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Ini ndak enak. Orang kalau lewat sumur ya jadi budak terus di penjara. Kira-kira orang ngalami seperti ini pasti bilang gini, apes ya memang ya. Kok bisa? Yang sana jahat kok enak. Yang kita jadi orang benar tapi harus melewati keadaan yang tidak baik. Yuk kita baca. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Berikutnya. Tetapi apa saudara? Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi apa saudara? Seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita percaya hari ini siapapun kita, kalau sampai terjadi sesuatu, Tuhan belum selesai. Justru di tengah saudara lewat penderitaan, Tuhan bisa buat saudara berhasil enggak? Tuhan bisa membuat kita berhasil bukan ketika tunggu Yusuf jadi raja. Waktu dia menjadi budaknya Potifar, Tuhan menyertai Yusuf. Saya bisa dipakai Tuhan bukan waktu suami saya teletabis cinta mati saya. Waktu suami saya cinta mati dengan saya cuman statusnya tidak pernah berubah. Ibu sosialita, titik. Terus melayani Tuhan 2 tahun itu pun tidak berubah. Cuman orang bilang gini, iya Bu Eli baik.
rumahnya buka persekutuan doa, tapi galaknya, sombongnya amit-amit. Sudah ya, tidak ada poin positif kan? Biarpun jadi persekutuan doa sudah dipanggil gembala juga tidak ada poin apa-apa. Tapi justru Tuhan pakai hidup saya waktu rumah tangga saya hancur. Di situ Tuhan menyertai hidup saya sehingga di tengah hancurnya rumah tangga saya hari ini bisa berkhotbah, bisa tulis buku renungan yang dibaca. Ya saudara sampai hari ini bisa lihat bagaimana setiap hari di IG, di grup itu selalu semua itu karena penderitaan. Coba Ibu Eli tidak direkakan yang jahat sama ondel-ondel, Ibu Eli tetap jadi sosialita. Gara-gara hadirnya pelakor ondel-ondel itu, saya tidak bilang jahat ya, ondel-ondel itu gini loh, nah ting tung gitu ya. Gara-gara apa yang diperbuat, makanya hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan, penulis buku renungan, bisa jadi gembala di Victory. Victory bisa buka kemana-mana. Salah satu prosesnya adalah ketika direkakan yang jahat. Tangkap ya. Berikutnya yuk kita lihat penjara. Kejadian 39 ayat 20 sampai 21. Kejadian 39. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Berikutnya 21. Tetapi, makanya kalau baca firman jangan yang jelek-jeleknya dulu. Selalu ada tetapi. Walaupun kalau saudara lihat ya, Yusuf dipenjarakan karena dosa, enggak kan? Karena difitnah sama Tante Potifar ya. Tante Potifar genit, naksir Yusuf, mau dikejar, Yusufnya lari sehingga dia ciptakan fitnah. Kira-kira waktu di dalam penjara saya bisa bayangin Yusuf marah pasti sama Tuhan, mungkin kecewa. Tuhan, wong saya ini nolak dosa kok tambah di penjara toh Tuhan. Kira-kira sering kali enggak saudara seperti ini, Tuhan kadang-kadang jadi orang benar hidupnya tambah susah. Ngampuni tambah jadi keset. Ngampuni tambah diinjek-injek harga dirinya. Tetapi jangan berhenti, Tuhan belum selesai. Sekalipun di penjara, Tuhan belum selesai. Tetapi apa saudara? Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan. Jujur kalau saya lagi merenungkan, ya kalau orang sendiri tuh iblis tuh selalu kasih. Iblis tuh sering datang waktu kalau saya sendirian di kamar gitu ya. Saya mulai sendiri habis pulang pesta. Pikiran saya bisa gini, iya ya Tuhan, di pesta itu Tuhan, semua duduk sama suami. Sampai 10 meja kosong satu gara-gara ndak ada Pak Nyoto. Lo jujur dikasih 10 meja semua pasangan-pasangan. Kan sekarang undangan mahal ya. Jadi bolehnya 2. Anak-anak enggak boleh gitu ya pasangan. 1 kosong karena enggak ada 1 pasangan. Jujur ya kalau pulang sudah seperti itu gitu. Saya mulai merenung. Iya ya Tuhan, kok saya sendiri ya Tuhan. Saya lihat teman-teman saya semua bawa pasangan gitu ya. Tapi Tuhan tuh bilangnya luar biasa. Eli, bukankah hidupmu jauh lebih bahagia hari ini? Kok bisa Tuhan? Kan hilang 1 cintanya suamimu, tapi yang banyak yang mengasihi kamu. Oh iya ya, coba kalau pelayanan di mana-mana sudah dijamu makan, semua pada ribut. Ayo Bu Eli, saya traktir makan. Oh ya, nanti belum selesai jam berapa? Ayo Bu Eli, mumpung di Jakarta, mumpung di sini. Sampai Tuhan ingatkan, datang ke Papua aja disambut kayak menteri saudara.
injak tradisi itu. Orang tanya, lu Bu Eli kok bisa seperti itu? Lah saya ke Papua tiap kali tidak pernah disuruh ada tradisi injak-injak. Itu piringnya mahal loh saudara. Saya bilang ya inilah karya, walaupun di penjara sekalipun ketika Tuhan menyertai, Tuhan ingatkan saya, hilang kasih suami, datang banyak orang yang mengasihi. Toh hidupmu belum selesai, ndak usah lebay, ndak usah galau. Suatu kali kalau aku sudah selesai, apa yang hilang, aku akan kembalikan dalam hidupmu lipat. Tuhan cuma ingatkan gini, kalau kamu terlalu nyaman, dagingnya cepet, ndak pelayanan. Oh ya benar. Kenapa? Kalau orang sudah nyaman, enak, nanti acara saya bukan pelayanan, tapi honeymoon terus. Saya pernah ngomong sama pengerja saya, nanti kalau Bu Gem sudah dipulihkan, yang gantiin khotbah siapa? Ya kamu. Semua kan sudah ada bahannya. Saya bilang suatu kali saya mau Zoom, waktu itu saya ada masalah, ada problem ketelatan. Saya bilang ayo gantiin saya Zoom. Gak bisa Bu Eli, gak bisa. Lo kan ada bahannya, saya kasih ini lo catatan khotbahnya, tinggal kamu ngomong. Aduh, gak segampang yang dibayangkan, walaupun ada catatan gak bisa. Mungkin kalau baca ini 15 menit selesai sudah ya. Jujur, Tuhan itu kasih saya ketika saya bisa khotbah tanpa sekolah Alkitab, saat ngalami penjara masalah saudara. Saat rasanya hidup ngap-ngapan, antara mau hidup mau mati ya, sungguhan ngap-ngapan benar-benar, di situ Tuhan pakai. Berikutnya, lihat gambarnya bagaimana Yusuf akhirnya direkakan yang baik. Kenapa? Nah ini, saudara, Tuhan belum selesai dengan hidup saudara dan saya. Jangan marah. Apapun proses rekaan jahat, hari ini lihat apa yang dialami Yusuf, yaitu karakternya berubah. Kalau Yusuf tidak direkakan yang jahat, dia tetap jadi anak yang manja, suka lapor sama orang tuanya, sombong. Tapi dengan proses rekaan yang jahat, Yusuf menjadi sabar, pemaaf, pengasih. Tolong pemain musik, sebentar lagi nggak lama. Yang kedua, Yusuf di penjara dapat hikmat pewahyuan, bisa apa saudara? Mengartikan mimpi. Saya pikir iya ya, saya justru gara-gara kejadian rumah tangga saya bisa tulis buku renungan, bisa khotbah loh saudara. Bahan khotbah, sampai pernah satu kali saya dengar dari temannya suami saya bilang gini, kamu ini cepet tokwang bertobat, kamu ini gimana suami istrimu sudah dipakai Tuhan luar biasa. Tidak apa-apa, ojo cepet-cepet bertobat, nanti bahan khotbahnya Eli habis. Ternyata saya sampai dengar itu saya ketawa, ya benar juga ya saya bilang. Kalau sudah selesai bahan khotbahnya dia nanti habis sudah. Tapi saya percaya ya, pasti segala sesuatu ada waktunya Tuhan ya. Saya bisa ditambah kepekaan ya. Itu semua karena kasih karunia. Yang ketiga, menjadi Perdana Menteri. Saya tidak tahu nanti kalau Tuhan sudah selesai dengan hidup saya mau dijadikan apa saya tidak tahu. Tapi yang pasti apa yang saya tabur dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya jangan mempertahankan apapun hari ini. Keuanganmu diproses Tuhan, belum selesai, kasih sudah. Ya sudah, rela. Makin saudara rela, Tuhan tidak akan rela, itu tadi. Makin saudara mempertahankan, makin hilang semuanya. Tapi waktu saudara makin rela kehilangan semuanya, justru Tuhan tidak rela dikembalikan. Saudara akan memperoleh kembali. Hari ini kalau suamimu masih error, engkau masih dimaki-maki setiap hari, kebun binatang, rela. Jangan pernah dibales, nanti impas, tidak dapat pengembaliannya dari Tuhan. Apapun penghinaan yang saudara terima hari ini, rela ya. Yang berikutnya, bagaimana seorang Rasul Paulus ya. Paulus itu kalau saudara lihat aja sekilas ya, dibuka PowerPoint-nya ya. Kalau saudara baca di Kisah 8 ayat 1 ya, bagaimana Saulus itu setuju Stefanus mati dibunuh. Paulus ini pembunuh ya. Yang berikutnya, Paulus ini hatinya jahat di Kisah 8 ayat 3.
di mana Saulus berusaha membinasakan jemaat. Ia masuk rumah demi rumah, menyeret laki-laki perempuan keluar dan menyerahkan mereka dimasukkan dalam penjara. Raja tega Paulus. Jahat, raja tega. Mungkin kau punya pasangan hidup hari-hari ini sudah pewelit Bu Eli, pewelit, tidak ada uangnya, tidak pernah kasih uang, mulutnya kasar. Duh Bu Eli, suami seperti itu mau saya gadekan aja Bu Eli, tukar tambah aja Bu Eli. Mumpung ada teman pacar tapi lama apa itu ya, TTM itu lagi mendekati hidup saya, kaya, tajir melintir Bu Eli. Bukan hanya tajir, sudah tajir melintir Bu Eli. Jujur, ada banyak penawaran dunia, mungkin seperti Joni. Kalau kita mau dalam keadaan di bawah, iblis itu selalu datang dengan yang nikmat. Jujur, nanti tiba-tiba suami jengkelin, pacar lama bisa WA, say, lagi ngapain say? Aku kok lihat wajahmu ya tadi pagi, kamu lagi berduka. Dalam hati kelepok-kelepok, iya kok tahu ya? Ini memang dari Tuhan, ini pasti. Tuhan utus penolong saat suami saya menyakiti. Loh, dikatok-katokin saudara. Ini pasti dari Tuhan. Ditangkap, iya say, aku lagi susah. Kenapa? Itu loh, si brengsek itu ngata-ngatain saya kebun binatang. Oh ya, mulai curhat. Awalnya biasa-biasa, sesudah itu luar biasa. Check in nanti janjian kemana-mana. Jujur, hari ini yuk, siapapun saudara yang punya pasangan seperti Paulus. Paulus itu 3 hal. Pembunuh, hatinya jahat. Kalau saudara baca di Kisah 9 ayat 1, Saulus itu mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jahat, paketnya lengkap. Tapi tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa mengubah Saulus yang jahat itu jadi Paulus. Makanya kalau saya panggil suami saya sekarang tidak namanya itu, saya selalu ngomong Paulus. Karena saya tahu suatu kali Saulus akan berubah jadi Paulus. Amin. Saya kalau ngomong sama pengerja saya di Semarang, dia bilang gini, Paulus kemana Cik? Ya Paulus lagi sekolah Alkitab. Nanti kalau dia dipulihkan saya akan rubah namanya jadi Paulus. Orang mungkin berkata sesuatu yang negatif. Lihat ya, hatinya jahat. Tapi lihat berikutnya. Hero-nya Paulus itu jadi apa saudara? Lihat, ini zero-nya. Saudara jangan lihat suamimu dalam keadaan zero. Karena memang suami kita lagi dipakai Tuhan. Kita juga di-upgrade loh lewat hidupnya. Tapi jadi hero-nya ini yang luar biasa. Penulis 2/3 perjanjian baru, penjala banyak jiwa, penginjil, Injil tersebar sampai Asia, itu melalui Paulus. Saya percaya, sekalipun Paulus duri dalam daging, kepalanya dipenggal. Bukannya dia gagal saudara, tapi dia meninggalkan berapa banyak jiwa-jiwa keselamatan lewat Injil hari ini yang saudara dan saya nikmati. Itu tersebar hanya karena dia tidak dijawab duri dalam dagingnya. Makanya saya juga percaya, kalaupun saya nanti sudah pulang ke rumah Bapak, saya percaya tuaian jiwa-jiwa. Selalu kalau kemana-mana pelayanan saya tidak kenal orang bilang gini, terima kasih Bu, berkat khotbahnya saya dipulihkan, saya hari ini kuat, saya bisa menginjil walaupun di tengah goncangan Ibu, saya belajar dari Ibu. Tidak usah tunggu kaya dulu, tidak usah tunggu diberkati. Justru di saat kelemahan saya, Tuhan pakai hidup saya secara luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa. Saya tidak tunggu teletabis. Justru hidup saya dipakai Tuhan hari ini saat hidup saya mengalami titik ambang batas kekuatan. Justru di titik nadir saya bisa kasih kekuatan saudara hari-hari ini. Itu mujizat. Ya, jadi bonusnya bukan hanya karena bonusnya sekedar berkat mati tidak dibawa. Tapi kalau berkat jiwa itu perhitungan totalannya nanti di surga dihitung semua jeripaya saudara. Amin. Mungkin nanti kalau di surga saudara ketemu orang-orang gini, Bu ingat saya. Gara-gara kamu doakan saya masuk surga loh Bu. Nah itu luar biasanya. Saudara hari ini kirim jiwa ke surga. Jangan egois cuman mau kaya makin gemuk. Tapi saudara tidak dapat upah apa-apa. Mahkotanya tidak dapat semua, kepalanya nanti
gundul semua. Hari ini pastikan 5 mahkota itu saudara jarah hari-hari ini. Daud, yuk lihat Daud yang terakhir. Bagaimana Daud, kalau saudara baca di 1 Samuel 17 ayat 28. Ya, Daud itu bukan siapa-siapa. Mungkin hari ini engkau cuma punya 3 kambing domba. Ya, karena resesi, pandemi. Yang tadinya punya rumah, enggak punya rumah. Yang tadinya punya usaha sukses, suap Ibu Eli di PHK. Saudara harus belajar di downgrade. Enggak apa-apa, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tetap semangat, jangan pusing dengan omongan orang. Dulu kaya, sombong, sekarang bangkrut, kapok. It's okay, enggak usah dengar. Ya, biarin penghakiman dunia. Yang penting saudara datang sama Tuhan hancur hati. Hidupmu benar di hadapan Tuhan. Itu tadi Joni berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Semakin kejar orang benar tiap hari, semakin dikejar berkat. Makin terpuruk dengar omongan orang kapok, enggak bangkit-bangkit, nanti berkatnya enggak datang-datang. Enggak usah kepoin orang enggak menentukan berkatmu. Yang menentukan berkatmu sampai hari ini adalah sumber di atas segala sumber yang tidak pernah menutup berkat anugerahnya sampai hari ini buat saudara dan saya. Lihat ya, Daud itu siapa saudara? Kita baca, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor. Daud itu dipandang rendah. Itu di padang gurun aku kenal sifat pemberanimu. Yaitu tadi ya, gembala 3 kambing domba. Mungkin Daud tuh badannya kecil, masih muda. Dan yang ketiga, tidak diperhitungkan oleh keluarganya, termasuk papanya sendiri. Tidak menunjukkan Daud. Waktu saudaranya semua ditunjukkan, ini loh anakku, yang Daud disembunyikan. Saudara, mungkin hari ini orang tidak pandang hidupmu, orang merendahkan hidupmu, orang menganggap hidupmu lagi ngalami aib. Tapi sekali lagi lihat apa yang dilakukan Tuhan di Kisar 13 ayat 22 sampai 23. Kisah Rasul 2:13. Nah ini lihat ya, setelah Saul disingkirkan, siapa pengganti Raja Saul? Allah mengangkat Daud menjadi apa saudara? Raja mereka. Tentang Daud, luar biasa loh saudara, Daud Allah telah menyatakan, wow, besok-besok kalau Allah menyatakan sendiri, aku bangga loh lihat Ibu Eli. Sudah tak hancurin hidupnya, bonyok berdarah-darah, masih kasih kekuatan wanita-wanita yang lagi terpuruk, masih terima konseling, masih mau khotbah, masih mau. Saya itu jujur ngingatin diri saya tiap hari, saya gak boleh lobet, saya gak boleh terpuruk. Kalau saya terpuruk, saya gak bisa khotbah, saya gak bisa tulis buku renungan, saya gak bisa ngonselingi orang. Jujur mau jadi apa? Victory. Sementara saya tahu bahwa hari ini gak ada yang bisa tulis buku renungan, yang bisa nggantiin saya khotbah, yang bisa nggantiin saya konseling, yang bisa nggantiin orang bilang gini, gak sanggup Bukem, awak badannya Bukem sehat lah. Saya pernah ngajak Imelda, tanya Imelda, sorenya Imelda minum tolak angin. Saya ajak pulang pergi pelayanan Jakarta, sore sudah kerokan. Beberapa orang yang saya ajak pasti sorenya tepar, ada yang muntah-muntah. Saya stres, saya bilang gini, lawong saya khotbah, kamu kesaksian loh, kamu yang muntah-muntah toh. Iya Bu Eli, aduh ternyata Bu Eli ini kuat loh ya. Saya ajak kesaksian itu di lapangan terbuka. Ya, padahal dia kesaksian kan cuman 10 menit, 15 menit lah. Saya khotbah 45 menit lah, kok dia kembung saudara. Katanya diterpa angin, kembung semua. Makanya saya bilang sama hidup saya bilang gini selalu, Eli tidak boleh terpuruk. Hari ini saya harus kuat. Kenapa? Kalau tidak peduli dengan jiwa-jiwa, ya sudahlah, saya tutup Victory, saya jalan-jalan beres. Tidak usah bangun jam 4 pagi, bangun jam 9. Ya tidur aja, jalan-jalan. Besok mau jalan-jalan, ayo jalan-jalan. Tapi karena saya cinta Tuhan,
Saya peduli dengan jiwa yang dititipkan buat saya. Saya tidak akan pernah melepaskan. Sekalipun saudara kan tidak tahu di balik saya bisa ngomong semangat, semangat. Oh, ada titik tertentu Tuhan tidak kuat. Jujur, saya harus akui itu saudara. Saya kalau ngomong ini saya mau nangis. Di titik tertentu. Bukan seperti yang saudara bayangkan. Tapi saya harus kuat buat Tuhan. Makanya hari ini yuk kita lihat aja nanti ya. Tuhan promosikan Daud, tidak apa-apa. Saya sudah siap kok menghadapi tantangan. Suatu kali ya banyak orang yang bilang gini, memanfaatkan Raja Daud gini. Bu Eli, tidak apa-apa Bu Eli. Nanti Bu Eli dapat Raja Daud. Tuh ngawur aja kalau dapat Raja Daud nanti Nabal mati. Kamu jangan doain gitu, saya bilang gitu. Ya enggak apa-apa toh dapat gantinya Raja Daud. Enggak, saya bilang kalau bisa sudah pulihnya enggak ada mati-mati. Kami berdua melayani Tuhan. Orang-orang itu kadang-kadang kalau ngomong lucu saudara. Tapi ngawur ya. Bu Eli, saya percaya Tuhan pasti kasih Bu Eli Raja Daud datang. Jangan itu nanti Nabalnya mati dulu, jangan. Lagi mana kalau memang surat kehidupannya Bu Eli harus tuh kamu bukan Tuhan, jangan ngatur-ngatur ya. Tolak dalam nama Yesus. Raja Daudnya tetap Pak Nyoto, enggak ada. Ya, enggak ada yang lain ya. Saudara lihat yang kedua, berkenan di hati Tuhan dan melahirkan juru selamat ya. Tadi saudara lihat ya, Tuhan menyatakan ayatnya belum selesai. Tolong dibuka, ini ayat ini bagus. Pastikan hari ini pulang Tuhan sendiri yang menyatakan dari hatinya, bukan kata orang hebatnya. Saya nggak mau saudara ngomong Bu Eli hebat, tapi kalau Tuhan sendiri tidak menyatakan Bu Eli hebat, saya tetap gagal. Saya nggak mau dicuri pandangan hidup saya dari apa kata orang. Ya, lihat Allah telah dari ayat yang ke-22. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan, aku telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu siapa? Yesus. Pastikan hari ini kalau saudara punya dinyatakan hatinya sama Tuhan, akan dibangkitkan keturunan saudara. Jadi keturunan orang hebat. Yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu yang saudara kejar. Makanya saya hari ini gak takut, menghadapi tantangan apapun saya siap. Karena saya tahu dari keadaan saya yang bukan siapa-siapa. Saya dulu cuma seorang ibu rumah tangga yang gak pernah kerja. Yang otaknya bodoh, benar-benar bodoh. Sekarang gak bodoh loh saudara ya. Dulu 14 tahun yang lalu memang saya bodoh. Tapi hari ini saya bukan orang yang bodoh. Saya dulu 14 tahun yang lalu korban suami selingkuh. Tapi bersama Tuhan saya jadi pahlawan. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Dan di akhir khotbah ini, saya kemarin sebelum khotbah, saya sama Fran sudah ketawa-ketawa. Saya bilang gini, Fran, nanti sebelum closing, tolong video ini ditampilin gitu ya. Terus dia lihat video apa ya. Saya percaya ini video ini yang buat juga salah satu pengerja saya. Dia itu kumpulin foto saya di Instagram saya yang lama-lama. Dia bilang gini, aduh Bu Eli, kalau lihat kamu dulu kamu ketawa enggak sih? Saya bilang kamu lihat apa yang kamu ambil? Kamu ya tak dibuatin video. Ya ampun saya ketawa kepinggal-pinggal dan video ini kita lihat ya. Saudara percaya saya sudah selesai khotbah ya. Saudara lihat dulu video ini. Bagaimana hidup saya di 14 tahun yang lalu ketika Tuhan belum selesai dengan proses hidup saya. Bisa dikerasin dikit. Nah ini 14 tahun. Jadi malaikat tapi malaikat dunia. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Ini dulu saya pengangguran banyak acara. Setelah 14 tahun saya jalani, saya bisa seperti ini saudara. Makanya segala sesuatu pasti ada waktu Tuhan.
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Semuanya tidak mudah dimengerti, saudara. Lewati cobaan, Kalau lewati cobaan, wow, pengen menyerah. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Nah ini perbandingannya, ya. pasti yang terbaik. Waktu Tuhan belum selesai buat hidup saya, kiri nih ya, ini sosialita ini ya, dandanannya lega. Dan sesudah selesai, makanya saudara hari ini siapapun hidup kita, saudara adalah pahlawannya Kristus. Amin. Kita belum selesai saudara, makanya jangan keburu marah sama Tuhan ya. Apapun proses hidup saudara, hari ini Tuhan belum selesai. Katakan kanan kiri, Tuhan belum selesai atas hidupmu. Tetap semangat ya. Jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan hanya karena keadaan hidupmu yang hancur hari-hari ini. Tapi pastikan hari ini saudara akan lihat kita bukan siapa-siapa. Mungkin suami kita juga nanti ya seperti Paulus, zero to hero. Saudara mungkin hari ini juga hidupmu nanti seperti Daud, seperti Yusuf. Saudara lewati semua ini, saudara akan melihat karya Tuhan yang akan memakai hidupmu di depan secara luar biasa. Yuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Terima kasih Tuhan. ku percaya semua untuk Tidak ada rancangan kebaikan Tuhan yang buruk buat setiap Bila saudara. nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang Kami terbaik. percaya bahwa waktumu Walau selalu yang kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan belum selesai buat setiap kehidupan kami yang hadir tempat ini. Kami percaya Tuhan, setiap keadaan hidup yang buruk bukan berarti Tuhan itu meninggalkan kami.
Tapi Tuhan tetap menyertai hidup kami, supaya hidup kami tetap berhasil di dalam setiap apa yang kami lakukan. Justru kami percaya di tengah kegagalan rumah tangga, pekerjaan, usaha, keuangan kami, Tuhan tetap membuat kami berhasil. Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu di depan jauh lebih besar dari sekedar kami dipulihkan hari ini, dari sekedar kenyamanan kami hari ini, dari sekedar mujizat yang kami kejar. Kami tetap akan menikmati sesuatu yang jauh lebih besar. Terima kasih Bapa. Kami percaya anak-anak-Mu pulang dari tempat ini, Engkau pasti mengubah mereka. Mereka punya cara pandang yang berbeda. Apapun proses ketika Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku karena aku belum selesai dengan hidupmu. Tapi engkau akan lihat, engkau pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Engkau akan melihat keberhasilan. Engkau akan jadi pemenang yang finishing well. Dengan mahkota kehidupan semuanya sudah aku sediakan. Termasuk engkau akan menjara jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Supaya hidupmu menjadi berkat. Berkati setiap kami yang sudah melayani siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Dan kami juga berdoa saat ini ya Bapak, buat gereja Every Nation, Kau berkati Pak Beni, Bu Ratna dalam pengembalaan. Apa yang mereka lakukan hari ini Tuhan, semuanya Tuhan kembalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.